wabarakatuh, wargi Purwakarta. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Lensa Merah Purwakarta. Sekarang lagi ada masalah. Masalahnya nggak tahu kenapa, tapi tiba-tiba tanda tangan gitu. Nah, sih tanda tangan gitu kan kita tanya nih sama orang-orang hebat di sekitar kita. Ini adalah suara dari penentang. Apa yang ditentang? Kita bahas tentang Omnibus Law sekarang bersama Bapak Wahyu dari koordinator gerakan tolak Omnibus Law ya, Om. Dan Bapak Nanang sebagai tokoh publik di Purwakarta, juga sebagai tokoh politik Pak Nanang. Terus juga kehadiran dari elemen mahasiswa, Ketua BEM dari Politeknik Engineering Indorama Ahmad Terus mana? Tokro itu baru dong. Bro, ini kan nulir atau berat Omnibus Law itu udah dibahas. Start ya tadi. Gimana bapak-bapak, adikku, Daramang semua sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Tapi kalau saya tiba-tiba merinding gitu kan, karena di 1 bulan yang lalu kalau nggak salah ya, dari teman-teman buruh dan mahasiswa, semua aktivis masyarakat juga di Purwakarta menggelar aksi penolakan. Tapi kok ditanda tangan ini kenapa sih gitu kan? Gitu apa karena alasannya kita telah memberikan suara kepada mereka, terus kita nggak punya suara lagi sekarang gitu? Gimana tuh? Gitu kan? Kenapa sih? Dan saya juga pengen tahu sebenarnya kenapa harus ditolak sih Omnibus Law itu? Dari Pak Wahyu dulu deh. Gimana Pak kalau pandangan Bapak dari buruh nih? Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang bulan Maulid ya. Bulan Maulid ada banyak kejadian selevel Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aja ditolak di mana-mana, ya sampai dibikin kartun lah segala macam. Suatu kebenaran aja bisa ditolak, apalagi hanya sekedar Omnibus Law. Maret ya kita sudah kumpul-kumpul ya. Gerakan kita bikin gerakan awalnya sebenarnya getol pisan namanya, gerakan elemen tolak Omnibus Law Purwakarta Istimewa, pisan anti neoliberalisme ya. Dan itu dari awal udah kepikiran bakal begini. Konsekuensinya udah ketahuan. Udah tahu sebenarnya. Untuk selevel kita ya, yang nggak ngerti apa-apa. Nah, jadi dari awal kita sudah sampaikan, Omnibus Law itu bukan buat dibahas. Omnibus Law itu buat ditolak, buat dilawan. Kenapa? Karena kita itu negara hukum. Pancasila di situ sebagai ideologi, habis itu ada urutan-urutan hukum, ada Undang-Undang Dasar 45, ada undang-undang, ada segala macam ya. Undang-Undang 45 pasal 3 kalau nggak salah Pak ya, ayat 1 mengatakan Indonesia itu negara hukum. Negara hukum. Hukum itu apa? Kan kita kembali lagi ya kan. Hukum itu dibuat untuk menciptakan suatu kedamaian. Regulasi-regulasi dibuat tentunya untuk supaya berjalan terjadi sinkronisasi beberapa kepentingan menjadi satu. Ya, tetapi tentu memang tidak menyenangkan untuk semuanya. Ya, tapi disitulah hukum adalah keras. Tapi itulah hukum. Nah, oke, Omnibus Law keras kalau kita bilang. Ya, tetapi di dalam bernegara, jangankan dalam bernegara, di dalam level yang terkecil sekalipun, kita sebagai pribadi ketika bangun tidur itu udah diatur. Ya kan? Alhamdulillah ahyana ba'dana matana wa ilaihin nusur. Itu kalau muslim. Bangun, ucapkan syukur segala macam. Apa-apa mau bismillah segala. Ini hal yang kecilnya kita udah diatur. Ya kan? Nah, ketika suatu perundangan dibuat tetapi fakta aja mengatakan ternyata tidak membuat damai, berarti ada yang salah. Apa yang kemudian salah? Yang salah pandangan hukum. Undang-Undang nomor 12 ya. Nomor 12 Pak ya, tahun 2011. Itu ada tahapan-tahapan pembuatan suatu produk hukum. Siapa yang bikin? DPR. Siapa yang menandatangani? Tentunya dari Presiden. Begitu dia tandatangani, disahkan, diberlakukan, semua
yang bernama warga negara Republik Indonesia harus patuh hukum. Yang jadi persoalan sekarang, ketika yang membuat hukum kemudian tidak mentaati hukum, mau dibawa kemana negara kita? Nah, terus maksudnya dalam perumusan Omnibus Law ini cacat hukum gitu? Satu, Omnibus Law cacat secara hukum. Itu baru ketiga tuh. Cacat prosedur. Ada tiga nih sebenarnya cacatnya. Ya. Apa ya? Yang pertama cacat dari proseduralnya ya, kemudian cacat sosio ininya apa namanya, membuat orang menjadi distrust, udah nggak percaya lagi. Sekarang malah disobedience, ya. Penolakan, disobedience, tidak patuh kepada negara. Bagaimana caranya perlawanannya sampai ke arah sana? Ada banyak yang salah, dan itu diakui sendiri oleh mereka. Ya, sampai endingnya dalam prosesnya, bagaimana aturan-aturan membuat produk hukum di DPR RI-nya sendiri, dalam paripurna itu sendiri, kemudian di dalam balik. Ya, bagaimana bisa paripurna kok nggak megang produk ininya yang mau dibahas? Ya, terus mau bikin apa loh? Kan gitu kan? Draftnya kan elektrik kan. Abis itu ada jadi berapa diki? Ya? Oh, isinya beda, dan akan satu kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan lagi, akan ditutupi dengan kebohongan lagi, dan itu diajarkan nyata di depan mata kita Oleh negara. oleh orang Penyelenggara negara. Negara. Nah, jadi seperti apa? Kalau apa tadi pertanyaannya kembali, apa yang ditolak? Apa sih yang dari buruh tuh apa dasar penolakannya? Kita sebagai warga negara hanya meminta satu: ajari kami bernegara dengan baik dan benar, ajari kami taat pada produk hukum. Ada 24 atau 26 produk MK yang sampai hari ini tidak dilakukan, tidak dipatuhi oleh negara. MK Yang diajukan untuk inisial banyak bukan banyak kan masalah pilkada itu kalau masalah. Ya, termasuk masalah ketenaga kerjaan itu, nah itu salah satunya masalah kenapa kita tolak. Ya, masalah PHK. Di dalam Omnibus Law dan sekarang sudah disahkan yang kita udah gugat itu. PHK itu salah satunya syaratnya boleh mem-PHK itu karena ada efisiensi segala macam. Padahal itu sudah dianulir oleh MK. Bagaimana bisa MK sudah melakukan sebagai lembaga tertinggi hukum, ya, kemudian menyimpulkan dan memutuskan tidak bisa PHK kalau hanya karena masalah alasan efisiensi, ya. Tetapi itu dimasukin lagi ke dalam Cipta Kerja dan ditandatangani lagi. Itu satu. Tapi kalau kita mau buka, dan saya mau buka, sekali lagi saya cuma bilang Omnibus Law itu bukan buat dibahas, apalagi dibuka-buka. Makanya ketika teman-teman tempo hari kan kita tempat kumpul tuh sama teman-teman mahasiswa waktu getol awal-awal itu kan ya. Ini berapa lembar itu? 1000 lembar. Siapa yang otak sisa tuh? Temahi. Niatannya katanya itu untuk perbaikan ekonomi kita ke depan, untuk mempermudah agar investor itu tertarik pada negara kita dan untuk memangkas birokrasi gitu kan. Tolong dibuka. Dari 1000 sekian halaman, 1187 halaman. Berapa kata? Saya sudah lihat. Hanya 11 kata yang ya memuat kata digital. 11 kata. Sisanya apa? Tanah 250 kata. Kalau nggak salah. Udara. Ya. Air sekitar 300-an. 500 kata. Ini yang jual tanah air atau apa? Kan itu kan? Saya juga baca opininya dari Mardinggu Wowik kalau ada ya sama, dan saya opininya itu setuju. memang iya sih, saya sepintas membaca karena memang sudah berapa versi sekarang, 3 versi. Ada yang 800, 900, 1000 sekian, dan sekarang yang terbaru adalah saya baru 1087 ya, yang asalnya dari setelah ketok Palu itu kan 870 ya. 870-an lembar, tapi tiba-tiba dikasih ke presiden itu jadi kok bisa gitu, bisa jadi gemuk ya, apa jalan tadinya ininya itu gimana tuh, kertasnya Pak? tadinya A4. Oke. Nah sekarang tadinya folio. Dijadiin A4, jadi nambahnya banyak gitu. Page-nya jadi banyak. 200-an halaman kali itu. Menurut pandangan nih, secara pandangan politik memang apa
ketika bikin draftnya memang tidak ditata tulisnya lah minimal katanya emang itu gimana kok cuma orang-orang biasa aja standarnya gitu ya. Balik lagi ke tahapannya. Iya betul. Tahapan dari suatu undang-undang atau suatu regulasi itu kan bisa dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sendiri, DPD ataupun dari pihak eksekutif. Nah, kebetulan ini entah benar entah tidak atau hoax atau enggak karena medianya pun simpang siur. Ini katanya dari inisiasi dari dari DPR RI-nya sendiri, tapi Presiden mengintervensi untuk segera melakukan Omnibus Law dan akhirnya membuat kita semua yang ada di bawah, bukan penyelenggara negara yang memegang keputusan di atas, dibuat bingung. Nah, kalau misalkan pemerintah mengatakan bahwa aturan ini untuk mempermudah investasi untuk mensejahterakan rakyat dan lain sebagainya, kenapa harus sembunyi-sembunyi dan tidak open public gitu? Sementara open public itu sendiri dengan resiko rentang waktu yang panjang, kalau untuk lebih baik tapi efektif gitu kan. Ya kan. Nah, salah satunya ya kita positive thinking aja, kalau emang mereka benar ya kenapa harus sembunyi dan disahkan pada saat kita tertidur lelap. Ini kan yang malam mungkin, Pak. Yang sangat ya mereka ada waktunya loh. Dia sampai jam berapa keputusan pun harus dilakukan pada saat warga negara kita itu melek. Ada mungkin ini Pak, ada waktunya malam ya gimana kan kita nggak tahu, iseng banget sih gitu kan. Ya kan gini yang saya tahu tentang pembahasan perundangan itu kan ada waktunya yang telah ditentukan, sekian hari, sekian bulan, sekian waktu yang emang telah ditentukan, dan efektifnya manusia bisa berpikir normal itu berapa lama sih? Iya betul sih. Dan itu dikembalikan lagi ke psikologis kemanusiaannya. Pada saat kita lelah, otomatis akhirnya suatu decision pun akan dihasilkan dengan kelelahan juga yang akhirnya banyak dan rentan untuk menjadi permasalahan, perselisihan, dan akhirnya ambigu prosedur. Ambigu law. Karena kalau saya baca sendiri Omnibus Law itu nggak ada sebetulnya. Jadi bahasanya bukan Omnibus Law. Yang ada tuh Omnibus apa gitu ya, tadi saya baca di tentang Omnibus itu ke belakangnya bukan law gitu. Di negara-negara lain tuh untuk penerapan aturan itu lebih ke bahasanya bisa dicerna oleh masyarakat. Omnibus Law. Nah, ini yang harusnya penyelenggara negara itu lebih wise. Dan kenapa dari salah satu partai mengatakan cacat prosedur? Karena dari pembicaraan tingkat ke-1, tingkat kedua, sampai dengan keputusan itu berbeda-beda. Sampai akhirnya 2 hari yang lalu ya disahkan. Dan bagi seorang Nanang, kalau emang masyarakat udah tahu dan kita emang berniat baik, sementara ada input yang emang baik juga untuk kita terapkan, why not kita koreksi? Iya betul. Nggak ada yang namanya kita dengan kekuasaan itu menjadi arogansi. Ini masyarakat nggak mau kok, ini masih terus aja di Ya kan seharusnya ada rentang lagi dia dengan aturan, misalkan seorang kepala negara mengeluarkan perpu untuk mereview kembali undang-undang ini, apa yang perlu ditambah lagi atau prosedurnya yang kurang yang kemarin dilewati karena ini udah mengeluarkan duit negara sekian banyak. Dengan jadinya undang-undang ini kan tidak murah, yang harusnya menjadi produk yang emang bisa dinikmati juga oleh masyarakat karena duitnya kan dari masyarakat, bukan duit dari pemerintah gitu. Apalagi dalam kondisi Covid seperti ini, penolakan di mana-mana, PSBB 3M yang diajarkan tiap hari itu kan jadi nggak jalan. Artinya kan seolah-olah
justru memancing keributan dari bawah sendiri gitu. Mereka ingin memberikan sesuatu yang terbaik tapi malah kelihatannya sih mancing keributan menurut saya gitu kan. Ya makanya alangkah baiknya kalau pemerintah ini sekarang pun sebetulnya tidak ada yang terlambat kalau emang mau memperbaiki niat kita yang baik. Kenapa saya berkata seperti itu? Ada loh di negara kita tuh prosedur yang bisa dilakukan walaupun dengan kesalahan yang ada itu tinggal mereka berani mengungkapkan oh iya kita salah dan kita akan perbaiki dengan rule of law yang ada. Misalkan dengan review legislatif. Setelah ditandatangani presiden dikembalikan ke DPRD bukan untuk diberlakukan. Tapi untuk direview lagi, benar nggak dengan dari rapat tahap pertama, tahap kedua dengan daftar inventarisir masalahnya yang ada itu udah bisa digulirkan atau ditetapkan atau emang harus direvisi lagi? Kalau menurut saya bijaknya itu yang harus dilakukan. Perpu dong. Dua-duanya bisa dan dua-duanya sama kalau menurut saya ya antara Perpu karena review legislatif pun bisa dilakukan untuk memperbaiki produk itu supaya lebih baik daripada negara melawan MK dengan tuntutan dari masyarakat. Apa enggak lebih hina kalau emang benar, dan kalaupun dimenangkan negara apa tidak jadi pertanyaan publik yang akan semakin nauzubillahi min dzalik ya. Saya sebetulnya nggak berani mengatakan itu yang akan menjadi chaos. Iya. Jadi seolah-olah masyarakat pun sekarang ragu ketika disuruh judicial review itu kan karena menurut sumber informasi yang ada karena kan MK itu juga dipilih oleh presiden dan DPR. Ada beberapa yang dipilih presiden, kan? Ada yang sama DPR. Tapi masih sebagian besar itu dipilih oleh mereka gitu. 9 total ya? 9. Ya kalau kolektif kolegial ya 3. bisa kalah. Oh iya. Tapi kalau di sana di siapa namanya penyelenggaraan negaranya itu hakim MK-nya itu sendiri punya integritas dan untuk membawa kemaslahatan bagi negara kita. Kalau menurut saya nggak ada yang mesti takut kok. Yang lebih mudah kalau menurut saya legislative review atau Perpu itu lebih mudah. Hanya dengan mengakui oh kita ada kesalahan dengan cacat prosedur seperti ini dan apa yang analisis publik yang emang bisa diterima dan diterapkan sebagai saran dan kritik dari masyarakat. Yang seharusnya itu yang dilakukan. Karena apa? Nanang, seorang sarjana ekonomi, basic saya di perbankan, masuk ke dunia politik yang bisa diambilnya apa sih? Hanya manajerialnya saja yang saya bisa terapkan di politik. Tapi untuk produk hukum, saya harus kembali belajar. Untuk produk sosial kemasyarakatan, saya harus banyak ngobrol, banyak sosialisasi dengan yang lain. Untuk produk keagamaan, atau saya untuk kepemudaan dan kebudayaan dan lainnya tetap harus belajar. Ya cuman dengan basicnya itu yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, apalagi ini sekarang penyelenggara negara untuk memutuskan salah satu aturan yang akan diterapkan di seluruh lapisan masyarakat. Dengan rancu seperti ini tanpa mengakui kesalahan yang telah dilakukan, ini akan yang seperti tadi. Diajari apa ini kita? Bohong akan ditutupi bohong selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Oke, dari teman-teman mahasiswa nih kemarin kan sempat di bulan lalu tuh kan 7-8 Oktober melakukan aksi Aliansi BEM Purwakarta, Aliansi 8 Oktober. Terus tadi tanggal 4 November audiensi. Dapat apa hasil terus tuntutan dari mahasiswa sendiri apa sih? Sebenarnya dari mahasiswa sendiri ya bahwasanya ya sepakat gitu bahwasanya menolak. Mungkin dari Bapak tadi Omnibus Law ini bukan untuk dibahas. Saya sepakat tidak untuk dibahas tapi untuk diberantas. Tapi kan memang dasar untuk memberantasnya itu kan tentu ada punya poin-poin tertentu tuh yang menurut teman-teman mahasiswa, guru dan di kalangan masyarakat ini rancu, apalagi terkait sempat kan presiden juga mengeluarkan klarifikasi tentang apa yang beredar di media tentang pengupahan kah, tentang cuti haid
PHK itu dianggap itu hoax katanya. Terus masalah Al Hidayah juga dikatakan hoax. Itu emang benar hoax? Kalian mengkaji secara substansial kah? Sebenarnya dari kita juga kan kalau berbicara mengkaji Omnibus Law ini kan emang bener banyak banget versinya gitu Bang. Versinya itu sangat banyak versinya sehingga kita itu harus mengkaji yang mana nih. Ya, sedangkan yang kita datangkan beda lagi. Iya. Namun yang saya pahami di sini dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 pasal 5 bahwasannya dalam penyusunan undang-undang itu harus ada keterbukaan. Nah, sementara dalam Partisipasi publik. penyusunan pun dan pengesahan pun itu tengah malam. Malam, ya? Sudah pasti kalau menurut saya pribadi gitu ada sesuatu. Tengah malam. Kalau untuk saya pribadi pasti ada sesuatu. Ada sesuatu. Kemudian dari penolakan dari sangat banyak penolakan dari akademisi, Iya, dari betul. mahasiswa gitu kan. Aktivis. Kalau berbicara demokrasi, dalam demokrasi itu terkenal dengan istilah Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Namun pada saat ini yang saya lihat suara Tuhan adalah suara Pak Presiden Jokowi. Yang saya lihat saat ini. Karena dalam demokrasi pun dari rakyat untuk rakyat. Betul. Bahkan kemarin tuh banyak sekali aksi mulai dari tanggal bulan Maret itu banyak aksi di mana-mana. Namun pemerintah kita ini seolah tutup mata dan telinga. Dari Bersikeras pribadi gitu. saya sendiri sangat mengecewakan. Justru menurut saya kan yang salah tuh kita. Pas pemilu ngasih suara, sekarang nggak punya suara kan? Sekarang mah golput. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak bercanda. Bercanda. Tadi yang ngomongin Pak Jokowi bener tuh. Bukan suaranya 50.000. Murah banget. Dibeli. Ampun ke studio wae rekaman 250.000, 50.000 mangin naon ibu kerudung plus. Sarung kayak gambar partaian. Oke, balik lagi Bang Wahyu. Ada beberapa apa sih pasal yang bermasalah menurut teman-teman buruh nih? Aku kalau bicara pasal-pasal sudah saya bilang bukan buat dibahas sebenarnya. Ya berantas. Bukan dari awal. Tapi oke lah. Tadi pagi teman-teman kita yang di Jakarta dari KSPI dan teman-teman buruh ya, beberapa organisasi, federasi dan konfederasi, kita sudah sampai subuh tadi. Baru selesai, ada sekitar tebel juga lumayan segini ada kayaknya ya. 1.000. Untuk judicial review. Jadi memang pertama kita sudah selayangkan juga surat ke beberapa partai, semua partai, terutama yang kita harapkan kepada Partai Demokrat sama Partai PKS yang menolak kemarin, supaya bisa menggunakan haknya untuk tadi itu ya legislative review. Disinilah manusia itu nggak ada yang sempurna. Tapi manusia yang terbaik itu manusia yang mengerti kalau dia salah, kemudian ya itu memperbaiki diri. Tapi ketika kita diajari untuk tidak memperbaiki diri, untuk bersikeras karena sapang aina paling kuat, suatu saat orang akan tua. Ketika kita tua kita nggak bisa apa-apa ya Pak ya. Kita untuk jalan aja susah, harus pakai tongkat. Tinggal lagi gitu kuat. Makan aja udah nggak enak, tidur aja udah nggak nyenyak. Ya, apa sih yang mau diharapin? Makanya kalau tadi dibilang pasal-pasal apa sih? Ya. Nanti itu biar urusan hakim yang mutusin. Ya, kalaupun kita bahas itu juga akan sulit, akan nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Justru yang sekarang kita yang paling penting adalah ketika kita menghadapi situasi seperti ini, kita banyak berdoa kalau bisanya. Berdoanya gimana supaya mereka diberi petunjuk, bagaimanapun bagaimanapun seperti apapun, ya. Kalaupun kita benci, kita musuh, rasa emosi ya, mereka itu adalah pimpinan kita, saudara kita, dan itu kan. Makanya lihat saya nggak pernah menghujat orang per orang, apalagi sampai membuat hal-hal yang baik terhadap orang. Manusia itu makhluk sempurna. Ya. Presiden kita juga manusia sempurna, ya, karena makhluk terbaik. Tetapi judulnya ketika bicara sebagai milik publik atau pejabat publik, tentunya mereka harusnya menyadari satu kata, apalagi sudah satu pen
kemudian menandatangani suatu berkas yang akhirnya banyak yang lolos, bahkan yang terbaru kan adalah perbandingan PS5 dengan PS5. PS5 yang pertama pasal 5. Jadi kan mengatakan ya dibahas di pasal 6 untuk hal-hal yang investasi itu memuat sebagaimana yang dimuat oleh pasal 5 ayat 1. Pasal 5 ayat 1-nya nggak ada. Ini apa-apaan? Kan jadi ketawa saya. Kita itu itu salah ketik terus. Salah kok terus-terusan. Ya kan terus kok salah. Gitu kan. Nah, habis itu satu lagi PS5 harganya 7,5 juta. 7,5 juta ini yang PS5 ini bikin bahagia. Iya. Ya, bandnya gede, cepat, ya kan? Prosesnya main geter rasa kalau lagi main vibrasinya ada, sound bisa dipakai ya. Puas lah ya. Puas judulnya. Ada manfaatnya. Masa ini produk hukum untuk 237 juta orang ya bergenerasi yang di situ memuat tanahnya sekian puluh ratus kata, tanah airnya, udara. Akhirnya kok sesimpel itu ya. Terus bagaimana? Sebenarnya kalau saya pribadi, ini pribadi apa nih? Pribadi ya? Pribadi kalau saya sih masa bodoh sebenarnya ya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab kan gitu kan. Cuma bagaimana dengan kita sekarang? Nah, kita tempuh jalur-jalur itu. Tetapi kalau memang dulu kan di Maret kita juga pernah ya, kita mau bikin konvensi pers segala macam ya. Tiarap katanya kan semuanya sudah masuk, semua alat negara dipakai. Ya kan, aing kita bilang aing teh hayang naon sih bela-belaan naon ya kan. Masa harus kita pertaruhkan jiwa dan raga. Tapi memang ada beberapa pasal yang sangat lucu kalau kita bilang. Yang pertama, ingin menarik investasi supaya orang bisa bekerja. Tahu nggak kalau misalnya kata digital itu tadi saya bilang hanya ada 11. Ya, sementara kita sudah menghadapi revolusi 4.0, ya, dan itu nggak dibahas sama sekali. Kita sudah dilukai oleh KPK, undang-undang KPK, kemudian ditambah lagi dengan undang-undang Minerba, ditambah lagi dengan Omnibus Law, legal sudah. Ya, ketika negara, kalau saya bilang negara itu mau dijual, punya siapa kalau negara mau dijual? Ya silahkan aja, itu punya Tuhan, ya kan? Kalau Tuhan mau gimana terserah nantinya. Cuma ketika itu harus bisa bertanggungjawabkan, memang kita melihat seolah-olah negara kita itu dalam menyelenggarakannya itu dihantam bertubi-tubi dengan krisis, bermasalah segala macam. Ada beberapa pasal di antaranya mengenai PHK yang agak ngeri, itu masalah PHK. Dan itu diakomodir sampai sekarang, padahal sudah di MK itu sudah dimenangkan. Iya, sudah dimenangkan kita. Tidak bisa di PHK hanya karena alasan efisiensi. Bahkan RRC dibaca tuh, Pak. Ya, sekelas RRC yang katanya komunis, ya. Untuk mem-PHK seseorang itu sangat sulit. Bahkan diangkat, ya, kontraknya cuma sebentar, habis itu begitu memang mau diputusin, mau diangkat, mau di-cut, biar dia bisa cari kerja, punya kepastian. Nggak enak dong kalau nggak dipastikan. Iya benar sih. PHP, kan untuk masalah tenaga kerja kontrak juga sekarang kan di undang-undang sebelumnya, di undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 ya, kalau nggak salah, itu kan kontrak PKWT ya. Diberikan jangka waktu tertentu 2 tahun dan boleh diperpanjang 1 tahun. Setelah itu kan harus diberi kepastian. Ini mau diselesaikan atau diangkat menjadi PKWT atau karyawan tetap. Sedangkan di Omnibus Law itu kalau nggak salah, itu kalimat untuk masalah jangka waktunya itu hilang loh, bisa diperpanjang, artinya tidak diberi kepastian hukum lagi bahwa tenaga kerja kontrak itu akan diangkat, tapi bisa dikontrak untuk selama-lamanya. Apa betul seperti itu, Om, isinya? Bisa saja. Ya, karena dibuat abu-abu sekarang, abu-abu laut tadi, jadi semuanya. Nah, sekarang masalahnya apa sih jadi pokok persoalan, pokok permasalahan sampai akhirnya harus dilahirkan yang namanya Omnibus Law? Berani jujur nggak mereka? Nggak berani jujur. Walaupun ada mengatakan kami akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, ya kan? Silakan bicara apapun, ya, semua dicatat. Sampai di mana kamu? Udah dibaca belum? Ya, ketika tanda tangan udah dibaca atau belum, ternyata banyak yang salah, berarti belum dibaca. Segini kapan sempat waktunya ngebaca, ya kan? Nah,
Tapi itu harus dipertanggungjawabkan. Sehingga kita slow aja. Ya, lu mau ngapain nggak bodo amat gitu kan. Semua dipertanggungjawabkan. Nah, jadi kalau kita lihat dari survei apa itu namanya ekonomi dunia ya, level dunia mengatakan dari 16 faktor yang menyebabkan investasi sulit masuk ke Indonesia itu, faktor ketenaga kerjaan itu hanya nomor 13. Nomor 13. Iya. Nyaris buncit berarti. Nggak ada masalah. Gue juga punya bos namanya bos dari Jepang istilahnya, tanya, bos sebenarnya apa sih yang jadi masalah kalau kira-kira birokrasi. Betul, dipangkas di Omnibus Law, pinginnya. Oke, dipangkas di situ. Korupsi. Ya, dan seterusnya. Tapi masalah ketenaga kerjaan nomor 13. Makanya tiap hari kita bilang, lu mau nyelesain apa kok malah bikin masalah ini? Coba kalau kemarin masalah undang-undang masalah ketenaga kerjaan gak dimasukin, nggak terlalu seribet sekarang kan? Ya, akhirnya sekarang malah jadi ribet. Apa yang dianggap masalah harusnya keluarin aja. Itu ketenaga kerjaan udah deh. Gitu. Ya, singkirin dulu deh kan gitu kan ya. Tapi upahnya nggak mau tinggi, ya kan? Oke, nggak mau tinggi, lo bikin aturan yang lain, keterbukaan. Sekarang permasalahannya berapa persen perusahaan mau terbuka? Berapa persen karyawan bisa berhitung? Berapa persen karyawan bisa berserikat? Ya kan? Setelah berserikat, berapa persen karyawan berserikat itu yang dikasih pelajaran, dikasih pendidikan? Apa yang sudah pemerintah lakukan? Kagak ada cuy. Oke, gaji nggak naik, saya turunin harga bahan pokok misalkan. Ntar dulu kita diomongin orang berserikat itu gaji itu tiap bulan iuran serikat buat siapa? Buat Said Iqbal, rumahnya gede, apa segala macam. Kagak. Itu buat kita belajar karena pemerintah nggak nyediain kita untuk belajar berserikat. Kan gitu judulnya. Ketika kita sudah bisa berserikat, kita punya teori, kita bisa bernegosiasi, kita bisa ngomong sama Jepangnya. Kita minta gaji agak tinggi sedikit, tambahannya segini, ada transport, ada segala macam. Kok minta segala macam? Ini kita udah hitung. Keuntungan kita tahun ini sekian, barangnya sekian. Akhirnya mau nggak mau mereka terbuka. Pertanyaan sekarang berapa persen yang terbuka? Iya. Dan itu sumber penyakitnya kalau kesejahteraan buruh ingin ditingkatkan, bukan dimasukkan ke dalam Omnibus Law. Oke, Pak Nanang, jadi saya juga baca ada beberapa hal yang menarik itu dan hampir sering saya baca di akhir kalimat setiap pasal itu nanti dibuatkan peraturan pemerintah dan hampir setiap akhir pasal itu artinya ini mungkin bisa dikatakan sebagai resentralisasi nggak sih Pak? Artinya keterlibatan orang kita di daerah itu sangat minim loh. Itu menurut Bapak gimana tuh pandangan Bapak? Ya, ini kembali kalau ya tadi ya saya sama dengan teman-teman, bukan temen yang mungkin ngadat orang lu main sama orang tua. Jadi gini, sentralistik itu emang perlu. Tapi buat apa juga ada otonomi daerah, dan otonomi daerah sendiri pun dalam peraturannya kan tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Nah, apa sih urgensinya sentralistik? Sementara permasalahan di daerah ya buat apa ada kepala daerah, buat apa ada dewan perwakilan rakyat daerah? Kalau mereka sendiri hanya disuruh makan gaji buta, disuruh yes ma'am gitu kan, kan selesai gitu. Beres. Aman. 86. Sip, santai. Nah, di sini yang dibilang cacat prosedur itu lebih ditekankan. Karena salah satu produk hukum itu kan harus yang jelas kepastian. Kalau menjadi peraturan yang ambigu yang menjadikan permasalahan untuk menjadikan lebih runcingnya perselisihan, ini akan membuat kita bernegara, bermasyarakat itu lebih tidak nyaman. Tadi juga kan yang dibilangin PHP tanpa ada kepastian. Ya seharusnya dengan pemerintah pusat sudah melakukan pembuatan undang-undang atau regulasi ini, mereka kan di tiap kementerian udah ada juklak-juknis, sudah ada SOP yang emang harus sinkronis dengan itu. Jadi tidak harus lagi dibuatkan PP. PP itu kan urgensi yang emang tidak apa namanya, yang kalau keadaannya tidak terlalu mendesak tidak perlu PP. Nah sekarang kementerian dan lain sebagainya itu yang diangkat dan yang dibiayai oleh negara, apa dong fungsinya mereka?
Ini yang harus dipertimbangkan secara bijak, yang akhirnya tadi selintas sebelum kita masuk ke arena ini, keterbukaan lah. Ya, ada keterbukaan publik ya Pak ya. Dan yang jelas pun pemerintah tidak bisa jadi, kalau semua ke pemerintah pusat juga, negara kesatuan Republik Indonesia monarki. Iya, bahkan itu memangkas birokrasi. Katanya memangkas birokrasi, tapi kan semua harus dilakukan keputusannya atas izin pusat. Iya. Oke, ajuin ke daerah nanti ngajuin ke pusat. Nah, nanti disetujui sama pusat baru kalian jalan. Nah, itu memangkas birokrasi apa gimana? Nah, ini yang harus dipertanyakan. Katanya memangkas birokrasi, tapi ke peraturannya harus balik lagi seperti itu. Terus fungsi-fungsi ya pejabat-pejabat di daerah itu apa gitu. Ya bukan saya merendahkan, tapi fungsinya Ya, seolah-olah tugas dan tidak fungsi ada. mereka seolah menjadi tidak ada. Makanya di sini Mungkin tukang ronda. Dapat dia mau ketemu malam. kepastian hukum itu harus dibuat dengan prosedur legal dan semua telah diundangkan dengan tata caranya yang menurut kami dari obrolan tadi itu sudah benar. Ada masuk program legislasi nasional, dia ada pembicaraan tahap ke-1, ada naskah kajian analisis, ada naskah akademik, daftar isian masalah, dilanjutkan di tingkat kedua dan diparipurnakan. Ya kalau misalkan itu semua ditempuh, tidak akan ada kejadian pasal hilang. Sementara seorang mantan hakim MK yang sangat dihormati sekelas Pak Jimli Asidiki itu, undang-undang yang telah diundangkan udah tidak bisa dirubah menurut aturan undang-undang juga pasal 20. Udah paripurna udah final. Nah ini makanya dengan keterbukaan sekarang yang harus dengan legowo bagi kemarin mereka yang sudah mensahkan ini, jangan malulah disebut bodoh. Walaupun mereka dengan gelar berentet, tapi dalam prosedurnya sendiri udah cacat dan mereka udah mengaku salah, dan saya yakin dalam hati kecilnya mereka harus mengakui itu kok. Betul, sepakat. Orang yang pintar itu orang yang bisa mengakui kesalahannya lalu belajar lagi untuk semakin pintar seharusnya. Iya. Bukan bodoh tapi belum pintar. Kurang cerdas gitu. Kurang cerdas bisa aja. Dan kesananya kan tinggal tadi yang diungkapkan Kang Wahyu ya. Ada tidak hanya judicial review, Perpu ataupun legislative review. Lakukanlah itu daripada akhirnya di MK ya, berantem di MK ya, lucu ya. Ya tidak hanya berantem di MK, ini gejolak. Iya. Dengan kondisi sekarang, apalagi telah diakui oleh presiden kita saat ini, kita udah memasuki masa resesi, masa sulit tentang perekonomian kita yang akan disahkan kemarin itu untuk bisa menjadikan ekonomi kita tinggi, ini lebih berbahaya lagi. Makanya ayolah lakukan itu, jangan bikin masyarakat makin panas kayak api dalam sekam dan akhirnya membuat chaos yang nggak karu-karuan. Virusnya belum Jangan kelar. uji kesabaran kami masyarakat kita lah. Sedangkan tidak ada penyelesaian setelah beberapa kejadian aksi, terus ada juga beberapa tempat yang chaos. Kemudian tidak ada jadi satu jawaban yang bisa jadi melegakan bagi masyarakat gitu kan. Sejauh ini responnya kayak yang acuh-acuh aja ya, jalan ya udah jalan aja, tambah masyarakat demo ya udah bodo amat, yang nggak ngerti jangan demo, kalau nanti kamu nggak ngerti saya tangkap. Jadi bukan dikasih tahu tapi ditangkap gitu, nggak boleh demo. Dampak kerugiannya sendiri ini menurut analisa di daerah kita jadi Purwakarta, apa sih yang mungkin bisa berdampak gitu untuk wilayah Purwakarta tentang Omnibus Law ini? Kan ada beberapa tentang konservasi wilayah. Semua lah, berdampak semua, negara, bukan Purwakarta itu kecil. Pastilah untuk di Purwakarta aja, teman-teman dari KSPI, dari Serikat Pekerja Itu sangat itu sangat berpengaruh. Kalau untuk masyarakat mungkin belum. berpengaruh Kenapa? juga. Karena
belum diberlakukan walaupun udah ditandatangan. Kalau udah diberlakukan tentang tadi minerba, sumber daya air, tanah dan udara, dan itu sangat riskan ya dengan diperbolehkannya mereka konservasi tanah-tanah atau lahan-lahan konservasi dibuatkan pembangunan, itu akan berdampak sangat serius untuk lingkungan kita ya, tidak hanya untuk di Purwakarta, saya yakin seluruh Indonesia pun akan berdampak. Itu ngeri ya, petani ya. Tapi kata mereka senang kalau dibikinin nih bangunan. Sekarang gini. sekarang gini. Lu misalnya ya. Sekarang lu masih kuliah. Udah selesai sih. Udah selesai. Sekarang gua kasih, misalnya ada yang ngasih nih duit 10 miliar, lu mau ngapain? Bikin usaha. Usaha, udah pernah usaha? Belum. Ya, udah pernah ngerasain gagal? Belum. Ketipu ya nanti. Itu cuy. Jadi sekarang itu yang jadi masalah. Tadi kayak petani misalnya, nanti petani akan dimodernkan, akan dimudahkan untuk minjam permodalan segala macam. Lu nggak pernah usaha, nggak ngerti birokrasi, nggak ngerti cara, nggak pernah dilatih, ya. Untuk bagaimana menjadi petani yang baik, yang benar, yang maju teknologi, nggak disiapin alat-alatnya, pupuk aja susah. Mahal kan pupuk juga datangin dari luar negeri. Lo ngimpi boleh ngimpi. Ya kan. Tapi itulah, bisa-bisa, maaf ini kalau dalam prediksi saya, para petani kita nanti akan terjerat hutang. Kebayang kalau terjerat hutang, tanahnya melayang. Ya nggak terlalu jauh nih Pak ya. Bisa jadi sih, bisa jadi. Karena apa? Karena mindsetnya masih seperti itu. Kalau kita masih tradisional, oke lah tradisional saja. Yang penting dikuatin satu persatu, dibina sedikit-sedikit. Jangan kita pinginnya terbang ke angkasa. Nah, pas Instan. Instan. Angkasa dari disediain parasut nih gimana? Tahu aja turunnya bingung. Ngeri kalau saya sih memandangnya ini Omnibus Law ini. Walau alam ya, tapi makanya sekarang kita selamatin diri masing-masing. Banyak berdoa. Ini untuk terus tadi udah audiensi ini teman-teman. Saya pengen sebenarnya sampai ke daerah itu Omnibus Law seperti apa sih? Apakah memang sosialisasinya sampai ke daerah? Kan tadi udah ketemu tuh sama bapak-bapak atau ibu-ibu di DPR, itu seperti apa? Nah, jawaban dari ketua DPRD Purwakarta pun perihal ini pun belum dapat draft undang-undang ini. Oke. Jadi emang bahwasannya dia pun tidak tahu sebenarnya. Makanya saya pun Yang bener nih. seriusan Pak. Bahkan beberapa waktu bulan Maret bilangnya tidak tahu. Kemudian tadi juga bilangnya tidak tahu. Ini udah ada berapa draft? Banyak. 4 versi draft kan? 5 ya? 5 versi draft dan tidak ada satupun yang diketahui. Itu yakin tadi bilang seperti itu. Lantas apa upayanya katanya dari DPRD Purwakarta untuk mengupayakan? Kemarin kan sempat tanda tangani surat tuh di pas setelah tanggal 8. Ya tanggal 7 tanggal 8 ya. Gue tanda tangani surat untuk merekomendasikan penolakan. Rekomendasi penolakan itu seperti apa? Jadi, kemarin tadi juga udah ada kesepakatan bahwasanya ingin diluncurkan ke pihak DPRD. Cuman kita pun ingin tetap mengawalnya gitu kan. Karena bahwasanya seperti ini. Di saat kita menyampaikan aspirasi gitu kan. Mereka meng-ACC kita gitu kan. Kemudian ke atas tetap aja gitu. ke DPRD. Cuman di atas itu ya tetap mereka itu kong kali lagi. Menurut saya seperti itu. Bahkan kenapa saya bisa berasumsi seperti itu? Karena saya yakin di daerah pun kemarin itu banyak penolakan. Pemirsa, pelik sekali diskusi kita hari ini karena memang undang-undang berapa sekarang nomor 11 tahun 2020 Omnibus Law tentang Cipta Kerja ini masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, dan kebetulan kami bersama kru belum bisa menghubungi orang-orang atau mendatangkan orang-orang yang memang seharusnya mampu untuk menjawab ini dan untuk memberikan sekedar informasi ataupun mengedukasi kepada masyarakat supaya setiap persoalan yang ada di sekarang yang bergulir di masyarakat itu bisa terjawab dan bisa selesai gitu, tidak saling tuduh siapa penyebar hoak, masyarakat, pemerintah penyebar hoak atau istana, itu sehingga memperkeruh keadaan yang ada. Saya pikir ada bijaknya juga untuk mengakui kesalahan kalau memang ada kesalahan, juga untuk bagi masyarakat juga lebih bijak juga kalau misalkan ada kebaikan, terima kebaikannya gitu. Kalau memang ada kesalahan, ya akui kesalahannya, kita ubah sama-sama, karena ini untuk kepentingan
masyarakat luas, masyarakat Indonesia, bahkan sumber daya alamnya. Oke, Bapak-bapak, terakhir closing statement, Kang Wahyu gimana? Kita sebagai warga negara Indonesia ya, harus taat pada hukum. Dan kita pun berdoa semoga para pimpinan kita adalah orang-orang yang taat pada hukum. Amin. Karena hukum dibuat untuk membuat kita damai, menjadikan kepastian hukum di situ, sehingga semua bisa berjalan dengan baik, dengan benar. Oleh karena itu, pertama kita berdoa, dan kedua mohon didoakan untuk buruh terutama ya, serta elemen-elemen yang lain dan masyarakat yang sekarang sedang berjuang menempuh jalan-jalan yang semestinya ya, dipermudah dan dibukakan hati para pimpinan kita supaya bisa melihat ini secara jernih. Amin. Karena yang diputuskan hari ini sangat berpengaruh terhadap perubahan sejarah ke depannya. Kalau kita sih nothing tulus ya, tapi sejarah akan mencatat dengan tinta merah atau dengan tinta hitam, bahkan atau dengan tinta emas. Mudah-mudahan semuanya selesai. Tetapi kalau memang mohon maaf kalau sekiranya akan terus bergulir, ya kita dari buruh, mahasiswa kayaknya masih semakin kuat ini, ya kan? Ya, walau alam lah ya, kita nggak menginginkan hal-hal yang tidak kita inginkan semua. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik, dan Amin. untuk ke depan aksi atau segala macam kita nggak tahu mau seperti apa. Susah ya. Bagaimana kalau kita lumpuhkan Purwakarta kan misalnya gitu kan ya? Bisa dari dulu bisa sebenarnya, tapi ini Purwakarta harus kita jaga. Rumah kita semuanya. Mudah-mudahan Purwakarta tetap menjadi yang lebih baik lah. Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih Kang Wahyu. Untuk Pak Nanang, Pak, gimana closing statement nih, harus seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih. Closing statement tentang obrolan kita hari ini. Jangan berhenti berbuat baik. Jangan takut kita menyuarakan apa yang bisa kita suarakan. Jangan takut apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan. Tidak ada satu kebaikan pun yang akan kalah. Tidak ada satu niat pun, walaupun dari niat baik pun akan kalah. Karena selama kita tetap berpegang dengan keyakinan kita, berpegang dengan idealisme kita tentang yang baik itu baik, otomatis yang kalah pun harusnya merasa. Betul. Seperti yang tadi saya bilang, kalau pemerintah sekarang yang menandatangani dan membuat undang-undang ini ada salah cacat prosedur, akuilah kesalahan itu. Dan kita perbaiki bersama. Banyak tanggapan dari masyarakat yang positif, yang emang bisa mendukung untuk diberlakukannya undang-undang ini dan diberlakukan secara baik. Jangan jadikan produk-produk ini ngambang dan akhirnya merugikan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Nang. Kang Ahmad Rus. Sebenarnya saya dari tadi tuh grogi sama orang-orang hebat gitu. Mungkin dari saya sih, pertama mungkin ya jangan sampai lelah untuk berbuat baik. Siap. Mungkin untuk pesan nih untuk para pejabat, jika memang itu kebaikan untuk rakyat, maka dengarkan suara rakyat, bukan suara investor. Siap. Ingat, kalian menjabat tidak lama, kalian nanti akan kembali kepada rakyat. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih Kang Ahmad Rus. Oke, terima kasih pemirsa, luar biasa sekali obrolan hari ini. Saya sampaikan sekali lagi bahwa obrolan ini hanya menjadi sarana informasi dan edukasi, terlepas dari kesalahan, kekurangan kami dalam upaya menyampaikan informasi tersebut, agar mohon dimaafkan sekali lagi. Terima kasih atas atensinya. Hidup rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.